Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulamaihi wa atba'ihi wa baraka wa sallam amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul habibul karim. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz, para ustadz dan ustazah, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus yang saya hormati orang tua kami Al-Mukarram Bapak Haji Udin Syahruddin, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Rojak, yang saya hormati aparatur pemerintah setempat, Bapak RT, Bapak RW yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Sohibul Bait beserta seluruh keluarga besarnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang malam hari ini mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dengan dua nikmat itu malam hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan Shahibul Hajat dalam rangka sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kedua calon mempelai, nikahnya udah belum? Udah. Kedua mempelai dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai saja pengajian kita malam hari ini karena sudah malam, hampir jam 10:30. Jam 11 sudahan kita. Malam minggu. Kita bersyukur dulu kepada Allah. Kenapa kita mesti bersyukur? Yang pertama, orang yang bersyukur akan ditambah, itu saja. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena orang yang bersyukur akan ditambah. Itu janji Allah di dalam Al-Quran itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semakin kita bersyukur makin ditambah. Makin bersyukur makin ditambah. Maka Allah perintahkan kita dalam Quran begitu. Bersyukur, sebab bersyukur ditambah. Nah, jadi kenapa mesti bersyukur? Karena yakinlah orang yang bersyukur akan ditambah oleh Allah. Hari ini kita punya rezeki segini, bersyukur. Besok kalau tambahin segono, begitu. Hari ini kita punya rezekinya 50.000, bersyukur aja. Karena besok Allah akan tambah menjadi 150.000. Hari ini kita punya rezeki emang 200.000 dapatnya, bersyukur saja. Besok Allah tambah jadi 500.000. Karena memang janji Allah begitu, bersyukur. Kenapa mesti bersyukur? Karena orang yang bersyukur pasti ditambah. Ini satu. Yang kedua, kenapa kita mesti bersyukur? Karena orang yang bersyukur akan bahagia. Catat baik-baik nih.
Seberapapun rezeki yang Allah kasih kepada kita, segede apapun rezeki yang Allah kasih ke kita, kalau kitanya enggak bersyukur, maka tidak akan bahagia. Tapi sekecil apapun rezeki yang Allah kasih ke kita, jika kita bersyukur, maka itu bisa membuat kita bahagia. Jadi bahagia itu tergantung kita bersyukur apa enggak, begitu aja. Jadi bahagia itu bukan berapa banyak duit kita, bukan seberapa bagus rumah kita, bukan semewah apa mobil kita, bukan sebanyak apa kontrakan kita, tapi bahagia itu adanya di syukur. Maka bersyukurlah kepada Allah, insya Allah kita bahagia. Punya duit 300.000 malam minggu, diajak sama bininya, bang kali-kali ngapa malam minggu nih kita makan keluar. Kan tadi abang punya duit 300.000. Kata lakinya lah, duit 300.000 pakai ngajak makan keluar, kebeli apa? Bersyukur apa enggak nih? 300.000. Kata yang tetangganya, bang, kan tadi abang dapat duit 200.000. Kali-kali apa bang? Malam minggu kita makan keluar sana ke depan, kayaknya rame amat. Udah, maghrib, mandi, dandanin tuh bocah, kita berangkat makan kita ke pecel lele. Duduk di pecel lele, duduk di motor mau berangkat, foto dulu, selfie dulu, masukin ke Facebook. OTW makan malam. Oh, teman-teman kita di Facebook ngasih jempol semua tuh. Oh, mantep lu kok malam minggu pakai makan malam segala kayak orang Belanda baik. Berangkat kita makan malam sampai di pecel lele, duduk bareng istri bareng anak sambil nungguin lele, selfie lagi kita. Masukin lagi ke Facebook, orang rame lagi komentar. Enggak lama lele datang, kita selfie berdua sama lele. Masukin lagi ke Facebook foto, kelihatan bahagia, punya rezeki 200.000, disyukuri bisa membuat bahagia. Yang 300.000 tidak bersyukur, maka tidak akan bahagia. Maka kuncinya kenapa mesti bersyukur? Karena orang yang bersyukur insya Allah dia bahagia. Orang kalau ngitungin duit orang mah nggak bakal bahagia. Asal keluar dari rumah duduk, puyeng pala ngapain lo kontrakan orang banyak. Bener. Lah kita setengah mati tiap pagi ngitungin kontrakan orang. Makanya. Jadi nggak usah kita yang lain-lain. Udah kuncinya kata Quran begitu. Bersyukur, orang yang bersyukur akan ditambah, orang yang bersyukur akan bahagia. Itu kuncinya ada di situ. Rezeki Allah mah nggak bakal habis. Wah, apa kita dari lahir sampai sekarang apa kita belum pernah nggak makan? Makan aja kan? Walaupun cuma makan nasi ikan asin, makan aja. Emang makan mau bagaimana lagi? Mau makan apa lagi kita? Udah makan mah yang penting mah jangan yang aneh-aneh. Segala fried chicken lah, burger lah, segala macam. Udah yang penting mah kita makan nih. Ada nasi putih, sayur asem, sambal goang, ikan asin, bari ngedudukin duit 3 juta. Kayak enggak enak banget. Iya, udah enak bener makan segitu juga. Gak usah macam-macam makan. Maka kunci pertama orang hidup di dunia mah bersyukur. Yang namanya rezeki mah bukan cuma duit, Bu. Bukan cuma duit rezeki mah. Nih sehat nih rezeki. Ini kita dikasih sehat rezeki. Kita dikasih duit banyak nih. Punya kontrakan 20. Sebulan kita pegang duit 10 juta. Tapi sebulan sekali bolak-balik ke rumah sakit baik. Enak gak kira-kira begitu? Sebulan kita pemasukan kita 20 juta, kontrakan kita banyak, gaji kita gede, tapi tiap bulan kita cuci darah terus. Nggak enak. Maka jangan dikira sehat itu bukan rezeki. Sehat itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki itu bukan hanya duit. Keluarga bahagia itu juga bagian dari rezeki.
Punya suami soleh itu rizki, punya istri soleha itu juga rizki dari Allah. Maka kunci pertama, dimanapun orang kalau ngaji, kalau ceramah, kalau apa macam-macam, pasti pertama selalu mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Apalagi malam ini kelihatan kita pada gagah, mukanya enak, pada sehat semua. Kelihatan dari atas juga. Kalau orang-orang sehat mah kelihatan dari sini. Orang sehat makan cirinya yang pertama doyan makan. Iya. Ya kalau masih doyan makan masih sehat dah. Ya walaupun masih pakai kain sarungnya keredong-keredongan gitu pagi-pagi nggak gerak dulu ngapain lagi meriang. Makan udah, makan mah udah. Tadi habis bubur semangkok. Ada yang bawain lontong 2 enak, benar cocok pakai sambal gitu. Berarti namanya sehat. Kalau masih doyan makan masih sehat. Kalau udah ketemu sakit apa emang Bapak? Ya Ustaz, udah 4 hari makan enggak, minum enggak. Asal disuapin muntah, diminumin keluar lagi. Siap-siap itu mah. Itu mah siap-siap. Makanya kalau masih sehat, bisa makan. Maka makan aja udah, tenang. Yang kedua, orang sehat ya Pak, nggak bisa diem. Orang sehat nggak bisa diem. Makanya Pak, Bapak kalau pulang ke rumah sampai di rumah bininya kagak ada, berarti bininya sehat. Jangan marah-marah gitu. Nyariin bininya di luar, bininya kagak ada di rumah marah-marah. Jangan marah-marah. Kenapa? Tandanya bini kita sehat. Dah, itu dulu yang pertama ngaji mah. Bersyukur saja dulu kepada Allah Subhanahu. Karena orang yang bersyukur akan ditambah, orang yang bersyukur akan bahagia. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini acara kita Walimatul Urus, yaitu syukuran pernikahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang rumah tangganya, maka Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku bagaikan surga bagiku. Nabi ketika ditanya rumah tangganya bagaimana, beliau menjawab baiti jannati, rumahku bagaikan surga bagiku. Nih kita umatnya bisa juga begitu. Tuh kalau RT ditanya, teh gimana teh rumah tangga? Alhamdulillah rumah tangga saya baiti jannati, rumahku bagaikan surga bagiku. Surga enak nggak? Enak. Surga enak, semuanya tersedia, semuanya serba enak, semuanya serba mewah, semuanya serba nyaman. Rumah tangga juga begitu. Ketika kita berani mengatakan baiti jannati, rumahku bagaikan surga bagiku, maka rumah tangga kita sudah luar biasa hebat. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baiti jannati, rumahku bagaikan surga. Bagaimana cara kita menjadikan rumah kita seperti surga? Kuncinya ada 3 kata Nabi. Apa kunci yang pertama? Kunci yang pertama kata Nabi adalah sakinah. Kunci yang kedua mawaddah. Kunci yang ketiga warahmah. Nih, kenapa Nabi bilang baiti jannati? Karena Nabi punya 3 kuncinya. Kunci yang pertama adalah sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah apa? Nyaman. Sakinah itu tenang. Rumah tangga kalau udah tenang, berarti udah ada sakinah di dalamnya. Makanya rumah tangga mah kuncinya yang pertama adalah ketenangan. Pokoknya tenang aja orang rumah tangga mah. Lakinya buka dompet, duitnya habis, tenang. Bininya ngebungkat tas, duitnya tinggal 2.000, tenang. Pegang tangan bininya, mah di dompet ayah duit udah habis. Sama Pak, di tas mama juga udah habis, tinggal 2.000.
Terus bagaimana? Kata Ustaz Ajis kemarin ngaji kita suruh tenang baik, tenang. Pegang tangan bininya, ajak ke Indomaret, gesek. Iya. Nah, orang ada gesekannya. Hidup nak kudu tenang. Apa yang mesti sakinah? Apa yang mesti tenang? Yang pertama, ketenangan itu kita ambil spiritualnya, agamanya. Orang rumah tangga kalau agamanya sudah jempol, insya Allah sakinah. Bini kalau ngerti agama kagak bakal ngelawan sama laki. Bini kalau ngerti agama kagak bakal melotot sama laki. Bini kalau ngerti agama gak bakal keluar dari rumah tanpa izin lakinya. Kalau bininya ngerti agama, maka sakinah yang pertama, sakinah spiritualnya, sakinah agama. Begitu pula laki, suami yang ngerti agama nggak bakal ngusir bininya. Suami yang ngerti agama nggak bakal mukul istrinya. Sebab ngerti agama. Laki kalau ngerti agama, bini dicengkek, dibanting. Maka sakinah yang pertama yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW adalah sakinahnya di agama. Maka cari yang ngerti agama, minimal dia melaksanakan sholat. Karena dalam fikih rumah tangga haram hukumnya laki-laki memukul wajah istrinya. Maka dalam undang-undang pidana kita ada yang disebut dengan undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah. Bisa dipenjara laki kita kalau dilaporin sama bininya. Maka yang sakinah ini nih tenang. Yang pertama tenang apanya? Tenang agamanya. Jangan ngaji yang macem-macem. Ngaji aja sama guru-guru kita yang di kampung, yang udah ketahuan ilmunya, udah ketahuan nasobnya, udah ketahuan sehari-harinya. Udah jangan ngaji yang aneh-aneh. Jangan ngaji ke sono kemari, begitu pas pulang ketemu orang bid'ah, ketemu ini bid'ah, ini kagak boleh, ini bid'ah, ini bid'ah. Ya capek ngaji begitu. Pulang ngaji bukannya tenang, malah capek ngapir-ngapirin orang. Pulang ngaji bukannya tenang, malah capek ngebid'ah-bid'ahin orang. Bagaimana capek ngaji begitu? Maka akidahnya kudu benar, akidahnya kudu lurus. Kalau agamanya sudah lurus, maka insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah. Ini sakinah yang pertama, tenang agamanya. Artinya apa? Semua suami istri ngerti agama. Yang penting sholat jangan ditinggal. Karena kuncinya orang Islam itu adanya di sholat. Maka sholat jangan ditinggal. Kalau rumah tangga kita pengen bahagia. Kunci supaya hidup kita diperbaiki oleh Allah ada di sholat subuh. Ada di sholat subuh. Ini kunci rumah tangga, kunci di situ kuncinya Pak. Kalau kita bisa memperbaiki sholat kita, besok Allah akan memperbaiki hidup kita. Nih, kalau rezeki kita seret sekarang, rezeki kita susah, kita usaha agak maju-maju, dagang ya segitu-gitu baik dari dulu, bisnis ya segitu-gitu aja. Perbaiki sholat kita dulu. Artinya apa? Sholatnya benerin dulu nih agamanya. Sholat jangan ditinggal. Bila perlu sholatnya tepat waktu. Besok Allah perbaiki hidup kita. Kita amalin itu, jangan yang aneh-aneh udah ngamalinnya. Pokoknya amalin dulu yang pertama, sholatnya tepat waktu. Apalagi pengantin, pengen rumahnya sakinah, mawaddah, warahmah, maka kunci yang pertama benerin dulu sholat kita. Besok Allah bakal benerin hidup kita.
Jadi ngamalinnya nggak usah yang macam yang aneh-aneh dah. Udah amalin aja sholat dah. Yang penting kuncinya sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu, besok Allah benerin tuh hidup kita. Kalau jajal aja udah jajal lah. Gak usah lama-lama, 3 bulan aja. 3 bulan aja kita benerin sholat kita, besok Allah benerin tuh hidup kita. Rezeki kita bakal dibenerin sama Allah, usaha kita bakal dibenerin sama Allah. Kalau belum apa-apa kita udah ya sholat begitu, belang betong, mau enggak. Lagi ingat sholat, lagi ini mah enggak, ya udah. Itu mah hidup kita udah kacau, udah jauh. Maka sakinah yang pertama, sakinah agamanya, tenang agamanya. Udah enak dah, sholatnya tenang. Makanya kata Umar bin Khattab, hitung sholat kita nih. Kita mau ngetes sholat kita, hitung sholat kita. Sebelum Allah nanti yang ngehitung kita di akhirat, mendingan kita duluan dah yang hitung di dunia. Sebab kalau kita yang hitung dunia, kalau kurang bisa ditambahin, kalau salah bisa dibenerin. Tapi kalau ntar Allah yang hitung di akhirat, nggak ada kesempatan buat kita buat ngebenerin, buat nambah, nggak bisa. Maka mendingan dari sekarang kita hitung. Di rumah punya kertas kan ya, punya anak kita, ambil selembar, tulis sama kita tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sampingnya ketulis Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di sampingnya kita tulis Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Hari Senin subuh kesiangan, silang. Zuhur terlambat, silang. Asar tepat waktu, checklist. Maghrib tepat waktu, checklist. Isya, yang nonton TV dulu kita mah, misalnya jam 10, jam 11 kita mah, baru ngantuk-ngantuk. Wah, pada serokaat anggapnya udah 7 kali. Udah kagak enak, udah Isya juga itu mah udah hilang nikmatnya sholat begitu tuh, silang. Hari Selasa begitu, silang, sontreng, silang, jontreng. Seminggu kita hitung berapa kita sholat tepat waktu, berapa kita sholat tidak tepat waktu. Kelihatan di situ. Kalau sudah 100% tepat waktu, perbaiki terus, pertahankan terus. Kalau belum, kita bisa benerin. Tuh kalau kita yang hitung begitu. Kertas yang kedua, rumah tangga bagaimana? Bacaan Qur'annya. Senin baca Qur'an 10 ayat. Hari Selasa baca Qur'an cuman 5 ayat. Hari Rabu baca Quran 20 ayat. Hari Kamis baca Quran cuman dapat 3 ayat. Hari Jumat baca Quran banyakan, Yasin 60 ayat lebih. Hari Sabtu baca Quran dapat 5 ayat. Hari Minggu baca Quran dapat 1 ayat. Kena buru-buru mau ngebesan. Hitung sama kita tuh selama 1 minggu berapa ayat yang sudah kita baca. Senin, Selasa, Rebo. Ini hari ini kita udah baca Quran belum? Nah, yang udah bersyukur, yang belum kita besok rubah. Sehari minimal kita baca 5 sampai 10 ayat dari Al-Quran. Jangan sampai hari kita lewat nih baca Quran. Walaupun pengantin baru tetap hiasi rumahnya dengan Quran. Karena rumah yang ada Quran di dalamnya, dia akan menemukan ketenangan dan akan menemukan kesejahteraan. Makanya kalau pengen tenang rumah, pengen adem, sering rumah kita dibacain Quran. Di dalam kitab Tabihul Ghafilin begitu, Pan. Ada akhlak yang tercela. Apa itu? Orang itu pandai membaca Al-Quran, tapi dalam satu harinya dia tidak mampu menghabiskan 50 sampai dengan 100 ayat dari Al-Quran. Berat. Ya kan ibu, saya juga berat itu, Mas. Kalau ditanya apakah kita bisa baca Quran? Jawabannya pasti
Bisa. Apakah kita sehari bisa menghabiskan 20 ayat dari Quran? Belum tentu. Paling kita selembar baca Quran. Paling kuat 2 lembar. Udah dapat 2 lembar mah udah ogah-ogah. Nah, ini kunci yang pertama kata Nabi supaya rumah tangga kita bahagia. Apa kunci yang pertama? Sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu ketenangan. Apa yang mesti tenang? Agamanya. Yang kedua, apa yang harus kita tenang? Ekonominya. Yang punya usaha silakan usaha dengan benar. Yang jadi pegawai silakan jadi pegawai yang benar. Yang punya bisnis silakan bisnislah yang benar. Karena kalau ekonominya sudah tenang, insya Allah rumah tangga mah akan ikut bahagia. Gitu. Yang dagang udah, apalagi yang dagang mah udah bismillah aja. Setiap mau buka warung baca dulu surat Al-Ikhlas 7 kali. Bacain dulu ila hadratin Nabi, tambah baca hadiah buat orang tua. Udah insya Allah lancar. Karena usaha yang paling dicintai oleh Nabi dagang. Karena orang dagang bittaqawwalah, banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang pertama, rumah tangga itu sakinah. Yang kedua, kata Nabi kuncinya apa? Mawaddah. Apa itu mawaddah? Apa itu mawaddah? Mawaddah itu cinta banget. Cinta itu mawaddah. Orang rumah tangga kalau udah cinta, yang pertama pasti akan saling menjaga. Orang kalau udah demen pasti ngejagain kan. Hujan aja dipayungin, gak apa-apa kita mah kehujanan juga. Yang penting orang yang kita cintai jangan kehujanan. Maka mawaddah, kunci kedua mawaddah. Mawaddah itu apa? Cinta. Kalau orang cinta pasti saling menjaga, dilindungi, dijaga. Orang cinta. Kayak kita nih, cinta banget sama tas kita tuh, demen banget sama tas kita, kan dijagain tas tuh, simpen di lemari, dimasukin lagi ke boxnya. Besok kalau ada acara baru dibuka lagi. Coba kalau tas kita kagak demen, kita habis main lempar, kita buang, kita tahu di mana, di pojokan di mana. Orang cinta itu pasti saling menjaga. Kalau suami bodoh amat sama bininya, istri juga bodoh amat sama lakinya, berarti cintanya mesti dipertanyakan. Karena orang cinta itu pasti saling menjaga. Jaga apa? Jaga aib masing-masing. Karena suami dan istri pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan laki tutupin sama bini, kekurangan istri tutupin sama laki. Kan Qurannya begitu ya. Hunna libasul lakum lahunna. Istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Begitu. Qurannya begitu ngomongnya. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Artinya apa? Pakaian itu apa? Fungsinya pakaian buat apa? Satu, buat menutupi aurat, buat nutupi aib. Artinya istri harus menutupi aib suami. Jangan istri ngomongin lakinya mulu, lakinya diomongin mulu sama bininya. Asal belanja ke warung udah wah ngomongin bininya. Oh, laki saya mau harus menggah bener. Kerja kagak mau, suruh ngojek tidur baik, maunya mancing baik mancing. Kalau didapetan mancing juga. Jangan, nggak boleh istri membuka aib suami. Orang kerja udah kagak ngapa-ngapain, kalau malam ayuh baik, mending gawenya bener. Capek kecepek doang kayak ikan lele tumbo, bikin repot doang katanya. Nggak boleh.
Suami juga begitu, tidak boleh membuka aib istrinya ke teman-teman kerjanya, ke teman-teman kantor yang ngobrol. Set, gua mau punya bini, kata dia. Orang bisa ngapa-ngapain, bisanya masak air dong sama nyeduh mie. Gak boleh juga. Kenapa? Karena itu aib pasangan kita. Satu, nggak boleh ngomongin istri, nggak boleh ngomongin kekurangan suami. Kenapa? Karena fungsi rumah tangga yang pertama seperti pakaian, tutupi aib masing-masing pasangan kita. Lah Ustaz, saya mau udah tua inilah bodo amat. Nggak boleh. Makin tua harusnya makin harmonis. Makin tua kudunya mau kondangan berdua, pegangan, takut hilang. Iya, nanti satu nenek repot, urutnya susah, nyambunginnya lama. Makin tua harusnya makin harmonis, makin tua harusnya makin cinta. Ini mah udah nenek, udah aki-aki, tidur pakai dipisah-pisahin. Bininya mah di depan, lakinya mah tidur di dapur. Mana musim hujan, geledek gede-gede bener. Iya, aki-aki di belakang ngerintel, takut kesambar geledek. Mana lagi musim gempa sekarang. Makanya ada aki-aki yang datang ke rumah saya. Ustadz makan sering ngasih pengajian di ibu-ibu, di majlis talim. Iya, emang kenapa Kong? Ajarin apa itu nenek-nenek. Emang kenapa nenek-nenek? Itu nenek-nenek di rumah, mana udah tua begini, tidur pakai dipisah-pisahin. Dia mah enak di kamar depan, ada kipas angin, ada TV. Nah saya mah di belakang sendirian. Kasihan aki-aki musim hujan. Saya kasih tahu nenek-neneknya, kata nenek-nenek, Ustaz, Masya Allah, saya rumah tangga udah puluhan tahun, itu ngeliat aki-aki udah jelek. Lihat aku. Makanya klonin baik aki-aki. Enak malah aki-aki mau diklonin juga, gigi kagak ada. Dia tinggal geli-geli doang. Makin tua makin harmoni, makin tua makin cinta. Maka kata Nabi kuncinya adalah mawaddah, cinta. Kalau kata bahasa sekarang mah cinta bingit. Tuh. Cinta ini mawaddah kunci yang kedua. Udah. Saling menjaga, saling melindungi. Orang cinta pasti dijaga.